Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, mahasiswa program studi Tadris Biologi semester 4 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil pengamatan penelitian saya mengenai kelainan kongenital, di mana kelainan kongenital dapat didefinisikan sebagai kelainan struktural dan fungsional, termasuk gangguan metabolisme yang hadir saat lahir. Nah, pada hasil pengamatan saya yang ditemukan di daerah Laresago Halaban Payakumbuh, saya menemukan seseorang yang menderita polidaktili. Mana polidaktili adalah satu kelainan bawaan kongenital yang ditandai dengan terdapatnya jari yang berlebih, baik di jari tangan maupun di jari kaki. Nah, penderita polidaktili ini memiliki jari tambahan kadang tidak berfungsi karena tidak memiliki tendon. Jadi ia memiliki sebuah jari tambahan, tetapi ia tidak memiliki tendon. Jadi jari tersebut itu tidak memiliki fungsi sama sekali. Selanjutnya pada hasil wawancara pada penderita polidaktili ini, saya menanyakan keluhan terhadap si penderita, dan si penderita menjawab bahwa tidak ada keluhan yang dirasakan di dirinya. Selanjutnya saya juga menanyakan apakah yang dialaminya itu akan mengganggu aktivitasnya, dan ia menjawab bahwa kelainan atau kekurangan yang ia alami tidak mengganggu aktivitasnya sama sekali. Selanjutnya saya menanyakan apakah ia mengetahui penyebabnya. Ia menjawab bahwa penyebabnya mungkin karena faktor keturunan, dikarenakan ia juga memiliki adik yang juga sama halnya menderita hal seperti itu, yaitu memiliki jari tambahan. Selanjutnya saya juga menanyakan kepadanya apakah polidaktili ini lahirnya saat baru lahir atau beberapa. Dia menjawab iya, sejak lahir. Selanjutnya saya menanyakan kepada dokter apa sih penyebab dari polidaktili ini, dan dokter menjawab bahwa faktor dari polidaktili sendiri ini kebanyakan dari faktor keturunan, yaitu terjadinya karena faktor genetik, yaitu terjadinya mutasi gen pada saat kita di kandungan tersebut. Jadi mutasi gen itulah yang menyebabkan adanya polidaktili ini. Selanjutnya juga saya menanyakan apa sih keluhan dari, apakah si penderita akan mengalami keluhan terhadap polidaktili tersebut. Jawabannya dari sang dokter tersebut bahwa polidaktili ini tidak mengganggu aktivitas dan tidak dirasakan sakit sama sekali, karena dia hanya memiliki sebuah jari tambahan yang tidak memiliki fungsi sama sekali. Selanjutnya saya melakukan analisis jurnal, yang dimana pertama definisi dari polidaktili, yaitu sudah dijelaskan dengan pembukaan di awal tadi, bahwa polidaktili adalah satu kelainan yang dicirikan khas dengan adanya jari tambahan pada tangan maupun pada anggota kakinya. Selanjutnya polidaktili sendiri juga memiliki beberapa jenis, maksudnya dikategorikan pada kelainan polidaktili ini, yaitu ada preksial radial, yaitu lalu ada sentral dan postaksial, yaitu ulnar. Posisi dari digiti yang mengalami kelainan ini dapat dipengaruhi oleh ras dan etnis. Selanjutnya, berdasarkan analisis jurnal, bahwa penyebab dari polidaktili ini ada dua, yaitu dari faktor genetik dan gaya hidup. Nah, dari faktor genetik sendiri ini sama seperti halnya dengan yang saya tanyakan kepada dokter, bahwa hal ini karena adanya mutasi gen. Dari faktor gaya hidup sendiri, yaitu dari konsumsi alkohol, riwayat merokok, dan keterpaparan kita terhadap radiasi elektromagnetik yang berpengaruh terhadap kejadian polidaktili ini. Review jurnal polidaktili ini diturunkan secara autosomal dominan. Eng Cheng mengatakan bahwa merokok ketika hamil secara signifikan berhubungan dengan meningkatkan risiko bayi lahir dengan polidaktili. Bahwa ia melaporkan bahwa merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya polidaktili, yaitu sebanyak 1,33%.
Selanjutnya, dalam sebuah jurnal bahwa dikatakan bahwa alkohol dapat menyebabkan gangguan perkembangan embrio dengan mengurangi ekspresi beberapa gen yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Selanjutnya juga, paparan EMP atau elektromagnetik atau radiasi pada hari ke-7 sampai 10 kehamilan dapat meningkatkan risiko terkenanya polidaktili tersebut. Dapat ditentukan bahwa jenis yang terdapat pada hasil pengamatan saya terhadap pasien atau penderita yaitu adalah preksial radial. Ia menderita polidaktili preksial radial. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari hasil pengamatan saya terhadap kelainan kongenital yang saya amati pada di daerah Payakumbuh, yaitu tepatnya di Lareh Sagu Halaban, di mana dapat disimpulkan bahwa polidaktili ini merupakan kelainan yang tercipta yang terbentuk sudah sejak embrio karena ada faktor genetik maupun gaya hidup kita saat dalam gaya hidup kita saat masa mengandung. Selanjutnya, polidaktili ini juga ada dikategorikan 3 jenis yang seperti sudah saya jelaskan, dan pada penderita ini yang mengalami yaitu dikategorikan sebagai preksial atau polidaktili preksial radial. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.